Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma darsunal an? Darsunal an al-jigrofi. Qala Allahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menciptakan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kami kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran geografi kelas 5 ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang peta dan simbol-simbolnya. Apakah di sini ada yang sudah pernah mengetahui tentang peta atau simbol-simbol dari peta? Kalau yang sudah pernah misalnya baca kayak atlas kayak gitu ya, buku-buku terkait peta, alhamdulillah berarti ya sudah ada pengetahuan tentang peta dan simbol-simbolnya. Untuk yang belum, maka kita bareng-bareng untuk belajar di sini ya, insya Allah. Kita mulai saja langsung nih. Apa itu peta? Ya, jadi peta itu adalah gambaran mengenai seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dibuat menggunakan perbandingan skala tertentu pada sebuah bidang datar berupa kertas. Ya, jadi berupa kertas. Jadi gambar mengenai seluruh atau bagian dari permukaan bumi. Ya, jadi peta itu udah dibuat oleh penjelajah ya. Pertama kali itu pernah ditemukan oleh penjelajah Arab bernama Idrisi ya, yang dibuatnya tuh dari perak. Dan juga ada juga yang pernah membuat, ada yang namanya Geraldus Mercator namanya. Tapi hanya menggambarkan sebagian tempat saja, enggak seluruhnya. Enggak kayak peta-peta yang sekarang ya. Jadi hanya untuk pelabuhan, benteng, dan tempat-tempat yang berbahaya ya. Nah, sekarang gimana kalau peta yang zaman sekarang, Pak? Apakah sama kayak yang dulu? Enggak ya. Jadi untuk peta zaman sekarang itu, sekarang kita akan melihat di dalam peta itu ada yang di dalamnya tuh ada dataran rendahnya, dataran tinggi, terus sungai, gunung, danau, laut, dan sebagainya. Sangat banyak. Ya. Sekarang kita masuk ke fungsi peta. Ya. Ada apa aja fungsi peta? Yang pertama, menunjukkan lokasi suatu tempat, peta itu ya. Untuk sekarang, terus menggambarkan permukaan bumi juga ya, di dalam peta itu. Terus mengetahui jarak suatu tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan juga di peta itu biasanya menunjukkan potensi kekayaan alam. Jadi kalau di peta-peta ada yang memberitahukan di sini tuh ada apa, di sini ada apa, kekayaan alamnya ya. Ya. Kita lanjut. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis peta. Jadi peta tuh ada jenisnya ya. Nih. Berdasarkan jenisnya ada dua. Yang pertama peta umum, yang kedua ada peta khusus. Jadi peta umum itu peta yang menggambarkan penampakan permukaan bumi sesungguhnya ya. Jadi kalau peta umum itu misalnya kayak peta dunia, peta Indonesia, atau kayak peta Provinsi Banten contohnya gitu ya. Tapi ada satu lagi yang jenis yang kedua, petanya peta khusus namanya. Peta yang menggambarkan salah satu atau beberapa
aspek dari kenampakan permukaan bumi secara jelas spesifik gitu ya. Misalnya kayak ada peta penggunaan tempat, terus peta juga peta curah hujan, kelihatan nanti hujannya gitu ya. Terus satu lagi peta kepadatan penduduk ya. Peta kepadatan penduduk itu biasanya petanya itu terlihat di peta itu ada berapa orang yang tinggal di daerah tersebut gitu ya. Kalau peta curah hujan biasanya peta-peta yang kayak yang kita biasanya kalau suka ada yang lihat di TV ya, di TV suka ada lihat gambar petanya, peta Indonesia, terus di situ ada misalnya kayak awan-awan, di sini hujan, di sini enggak, di sini terang gitu, kayak gitu. Itu contohnya yang curah hujan gitu ya. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang apa saja yang ada di dalam peta ya. Nih biasanya peta itu di dalamnya itu ada yang pertama ada judul petanya ya. Ada judul petanya. Yang pertama, judul peta itu untuk mengetahui ini tuh peta daerah mana ya. Itu. Lalu selanjutnya nih ada nanti kalau kalian lihat di peta ada namanya legenda ya. Ada namanya legenda. Legenda teh apa itu teh? Itu menjelaskan pengertian dari simbol-simbol yang digunakan ya dari peta. Pertama tuh ada skala. Skala itu perbandingan jarak yang sebenarnya sama yang dilihat dari peta. Di petamu misalnya kecil nih, yang sebenarnya masih sebesar itu berarti gitu ya. Itu berarti yang kita lihat ini cuma 1 senti gitu ya. Tapi yang di aslinya itu 250.000 senti gitu ukurannya ya. Perbedaannya seperti itu. Terus ini lalu ada apa arti warna? Ada warna-warna juga di dalam peta itu ya, yang artinya yang pertama nih arti-arti itu fungsinya untuk membedakan kayak dataran-dataran. Jadi kelas 4 kita sudah membahas tentang dataran ya, dataran rendah gitu ya. Yang pertama nih ada warna hijau. Warna hijau itu digunakan untuk dataran rendah ya. Terus ada warna biru juga. Warna biru untuk menggambarkan itu daerah-daerah perairan. Berarti yang di daerah kayak laut gitu ya, danau, itu warna biru ya. Terus ada juga yang warna kuning nih. Yang warna kuning itu untuk dataran tinggi ya, dataran tinggi. Dan coklat itu digunakan untuk menggambarkan gunung. Nah, jadi kalau ada di peta yang warnanya coklat itu biasanya daerah-daerah pegunungan ya. Jadi setiap warna itu punya arti ya di dalam peta itu. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa mudah dimengerti oleh kalian semua ya, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat semuanya ya. Nanti ada tugas di WA-nya ya. Terima kasih untuk hari ini, dan kita bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.